Halo semuanya, kali ini aku mau sharing pengalaman selama mengikuti kuliah kerja lapangan luar negeri atau KKLN di beberapa kota Asia Tenggara. Perjalanan ini bukan sekedar jalan-jalan, tetapi juga menjadi studi perbandingan tentang bagaimana kota-kota di negara tetangga mengelola ruang kota, budaya, dan pariwisatanya. Yuk ikuti perjalanan kita ke 3 lokasi, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Setelah selesai dari imigrasi Singapura, kami pun melanjutkan perjalanan kami ke Singapura. Kalian tahu bukan, negara kota ini terkenal dengan tata kotanya yang modern, bersih, dan sangat tertib. Di sini, kita bisa melihat bagaimana pemerintah berhasil memadukan kawasan bisnis, wisata, dan lingkungan hijau secara harmonis. Salah satu hal yang menarik adalah adanya taman kota yang tetap terpelihara di tengah gedung-gedung pencakar langit. Di sini kita belajar bahwa pengelolaan ruang kota yang baik bisa menciptakan kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat. Salah satu hal yang langsung terlihat ketika berada di Singapura adalah ketertiban masyarakatnya di jalan raya. Masyarakatnya sangat tertib dalam berlalu lintas. Pejalan kaki menyeberang hanya saat lampu hijau menyala, dan pengendara pun patuh berhenti saat lampu merah. Disiplin ini sudah menjadi budaya sehingga lalu lintas terasa aman, teratur, dan mencerminkan wajah kota yang modern serta nyaman. Di sini kami juga berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kampus di Singapura, yaitu Amity Global Institute, salah satu kampus internasional yang ada di sini. Kampus ini merupakan bagian dari jaringan Amity Education Group yang tersebar di berbagai negara. Amity Singapura menawarkan program pendidikan di bidang bisnis, manajemen, keuangan, teknologi informasi, dan bahasa. Yang menarik, kampus ini bekerja sama dengan universitas-universitas ternama dunia, seperti University of London dan University of Northampton, sehingga mahasiswa bisa merasakan standar pendidikan global meskipun kuliah di Singapura. Amity Global Institute juga mencerminkan peran Singapura sebagai kota global yang menjadikan pendidikan internasional sebagai bagian penting dari pengembangan kotanya. Perjalanan kedua kami adalah ke Malaysia, dan hari pertama di Malaysia kami mengunjungi salah satu masjid terbesar di Malaysia, yaitu Masjid Putrajaya. Masjid ini menjadi ikon kota pemerintah Putrajaya dengan arsitektur Islam modern yang megah dan dikelilingi danau. Kehadirannya menunjukkan bagaimana ruang kota dipadukan dengan nilai budaya dan religi. Masjid Putrajaya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol identitas kota yang tertib, indah, dan bernuansa Islami. Di Malaysia, kami juga mengunjungi Batu Kafes, salah satu pusat religi umat Hindu. Tempat ini terkenal dengan patung emas raksasa Dewa Murugan dan ratusan anak tangga menuju gua. Keberadaan Batu Kafes memperlihatkan bagaimana identitas budaya dan keagamaan tetap terjaga di tengah modernitas Kuala Lumpur. Batu Kafes bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga simbol keberagaman budaya yang menjadi bagian penting dari kehidupan kota. Tidak lupa juga kami mengunjungi yang merupakan ikon utama Kuala Lumpur, yaitu Menara Kembar Petronas. Gedung pencakar langit ini bukan hanya simbol kemajuan ekonomi Malaysia, tetapi juga menunjukkan bagaimana kota menggabungkan arsitektur modern dengan identitas budaya. Sebagai landmark internasional, Petronas menjadi bukti bahwa Kuala Lumpur berkembang menjadi kota global yang tetap menjaga ciri khasnya. Di malam hari, Petronas ini sangat cantik, di mana saat lampu-lampunya menyala. Tidak lupa juga untuk dokumentasi yang banyak-banyak ya guys. Di Hat Yai, Thailand, kami berkesempatan mencoba tuk-tuk transportasi khas yang menjadi ikon kota. Kendaraan sederhana ini bukan hanya alat transportasi sehari-hari masyarakat, tetapi juga bagian dari daya tarik wisata perkotaan. Kehadiran tuk-tuk menunjukkan bagaimana kota mempertahankan identitas kota lokal di tengah arus modernisasi, sekaligus memberikan warna unik dalam sistem transportasi perkotaan. Di perjalanan selanjutnya Thailand,
kami mengunjungi salah satu pasar apung yang menjadi daya tarik wisata sekaligus bagian dari kehidupan masyarakat lokal. Para pedagang berjualan langsung dari perahu di sungai, menawarkan makanan khas dan souvenir. Pasar apung ini menunjukkan bagaimana tradisi lokal masih dipertahankan dan bahkan menjadi magnet wisata. Kehadirannya menjadi contoh bagaimana kearifan lokal dapat hidup berdampingan dengan perkembangan kota modern. Di hari terakhir kami di Songkhla, kami tidak lupa juga untuk mengunjungi salah satu kebun binatang, yaitu namanya Champua Camp. Champua Camp ini bukan hanya sekedar tempat melihat hewan, tetapi juga bagian dari tata kota yang memadukan fungsi rekreasi, konservasi, dan edukasi. Kebun binatang ini menampilkan berbagai satwa, mulai dari gajah, harimau, singa, hingga hewan khas Asia Tenggara. Lingkungannya dirancang menyerupai habitat asli, sehingga pengunjung bisa belajar sekaligus berwisata dengan nyaman. Menariknya, kebun binatang ini juga dilengkapi area rekreasi keluarga dan ruang terbuka hijau yang memberi manfaat bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan wisata di Hatyai tidak hanya berfokus pada belanja dan kuliner, tetapi juga menyediakan ruang hiburan edukatif. Oke guys, sekarang saya berada di Changhua Camp. Kalau lebih gampangnya bilang aja Campak. Aku nggak banyak foto guys, karena hujan, kepala sakit sedikit. Di perjalanan selanjutnya kami ke Samila Beach. Pantai Samila ini sangat terkenal dengan patung putri duyung emas yang menjadi ikon kota. Pantai Samila bukan sekedar destinasi wisata, tetapi juga mencerminkan bagaimana ruang publik di kota perbatasan Thailand dimanfaatkan oleh masyarakat. Pantai ini ramai dikunjungi baik oleh wisatawan maupun warga lokal untuk bersantai, berolahraga, hingga menikmati kuliner khas. Yang menarik, kawasan ini dikelola dengan cukup baik sehingga tetap bersih, tertata, dan nyaman dikunjungi. Dengan adanya ikon patung putri duyung, Samila Beach juga menjadi representasi identitas budaya lokal yang kemudian dipromosikan secara nasional maupun internasional. Dari kunjungan ke Pantai Samila, kita belajar bahwa setiap kota punya cara berbeda dalam memanfaatkan ruang publiknya. Songkhla mengandalkan pesona pantai dan budaya lokal sebagai ciri khas yang menjadi kawasan ini unik dibandingkan kota besar lain di Asia Tenggara.